Assalamualaikum Ibu Salma. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Begini Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nantinya saya akan melakukan observasi kepada Ibu atas bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Bu. Iya, ini sama nggak artinya dengan supervisi ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukan kegiatan pra-observasi ini adalah agar Ibu nantinya lebih siap lagi untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ibu bisa lebih percaya diri dan Ibu bisa mempersiapkan diri Ibu agar nantinya bisa mengajar tampil lebih baik lagi di Oke, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Salah satunya adalah tentang tujuan pembelajaran. Bisa diceritakan? Bisa Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tulis, maka tujuan pembelajaran saya itu karena materi saya tentang emosi. Tujuan saya itu peserta didik harus mampu memahami apa itu emosi, kemudian mereka mampu mengendalikan emosi mereka, mengidentifikasi, kemudian mereka juga mampu menganalisis dari video karena saya menggunakan video Bu. Mereka mampu menganalisis perkembangan emosi mulai dari anak-anak hingga remaja. Iya, baik sekali ya Bu ya. Jadi ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu saya observasi? Baik Bu, untuk area pengembangan saya ingin mengembangkan itu tentang mengendalikan emosi pada siswa. Karena kan Bu, berdampak perubahan emosi itu mampu nggak mereka mengendalikan di sekolah gitu. Jadi harus saya kembangkan di pengendalian emosinya Bu. Iya, berarti bisa terlihat mungkin di dalam diskusi ya Bu ya nantinya. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi di area pengembangan yang akan Ibu capai, bagaimana siswa tadi mampu menunjukkan pemahaman mereka terhadap pengendalian emosi ya Bu ya di dalam kelas ya. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu rencanakan, Ibu lakukan di dalam kelas, misal juga seperti media ajar atau ada metode nggak untuk yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdasarkan kesiapan siswa yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional yang begitu baik gitu Bu. Kemudian saya akan juga melakukan pembagian kelompok Bu dalam pembelajarannya. Saya sesuaikan dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Jadi begitu saya bentuk kelompoknya. Ya, ada media yang Ibu lakukan? Ada Bu, kalau media saya menggunakan model pembelajaran basic learning atau menggunakan metode diskusi Bu. Kemudian setelah itu saya menggunakan media papan emosi dalam pembelajaran agar siswa itu tahu di mana sistem emosinya. Kemudian juga saya membuat laporan hasil observasi, ada menggunakan LKPD juga Bu. Jadi bisa tahu ya Bu ya sampai sejauh mana siswa ini sudah memahami materi Ibu tentang emosi. Iya, bagus sekali ya Bu. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu ingin melakukan kegiatan pembelajaran ini Bu? Bisa di hari Senin Bu, pas jam pembelajaran saya. Itu jam berapa itu Bu? Jam 9.15 Bu. 9.15. Berarti nanti hari Senin saya akan datang di kelas Ibu ya di jam 9.15. Baik Bu. Nantinya setelah observasi kita akan melakukan percakapan seperti ini lagi Bu yang dinamakan dengan percakapan pasca observasi. Baik Bu. Ya, nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi juga ke Ibu dan saya juga akan menyampaikan bagaimana hasil pengamatan saya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Bagaimana perasaan Ibu? Saya bisa merasa mempersiapkan melakukan pembelajaran karena telah melakukan pra-observasi Bu. Jadi saya bisa menyediakan pembelajaran saya dulu atau bersiap-siap
menyediakan media dalam pembelajaran saya nanti di kelas. Ya, saya harap apa yang direncanakan bisa Ibu laksanakan dengan baik nantinya ya Bu ya. Tanpa kendala, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika saya ada salah Ibu. Bu, saya juga mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, Bu. Berdoa dimulai. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Yang Alfa hadir semua? Tidak, Bu. Siapa nak? Yanto, Bu. Kenapa? Dari keterangan, Bu. Oke, Yanto tidak ada keterangan, jadi kita tidak tahu kabarnya apakah dia bagaimana ya. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira sudah ada yang paham atau sudah pernah mendengar emosi? Sudah. Kalau sudah, Ibu tahu dulu bagaimana emosi anak Ibu hari ini. Nanti ditempel di papan arlojinya, oke? Tulis. Oke, sudah semua Sina? Emosi adalah reaksi sengit yang ditunjukkan kepada seseorang ataupun sesuatu. Oke, reaksi sengit yang ditunjukkan seseorang. Siapa tadi namanya? Pembelajaran kita. Kita belajarnya itu sistem kelompok. Kamu semangat. Anak-anakku sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Apa tujuan pembelajaran kita? Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada peserta didik dapat memahami perihal tentang emosi. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Menurut David, emosi itu merujuk pada sesuatu perasaan dan perilaku pikiran yang khas sesuatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan bentuk pertindakan atau dorongan yang kita lakukan sebuah tindakan. Itu yang dikatakan David. Ternyata emosi itu dipengaruhi dari biologis dan psikologis manusia atau psikologis daripada individu itu. Kemudian biasanya emosi juga dikatakan sebuah reaksi terhadap rangsangan. Ketika datang dari luar, kita merangsang. Tahu merangsang? Kita merespon. Kalau misalnya rangsangan itu datang secara negatif, otomatis emosi kita timbul secara negatif. Kemudian kalau rangsangan itu datang secara positif, maka emosi kita juga tumbuh secara positif. Itu dia yang dikatakan oleh David. Kemudian kita lihat lagi keterkaitan. Apa dia keterkaitan? Ini dia. Ada emosi kita itu berkaitan juga. Berkaitannya terhadap perubahan biologis atau berbagai pikiran. Biologis, secara biologi itu ada yang dapat kita kaitkan agar timbulnya sebuah emosi. Kenapa biologis? Bisa kita lihat secara fisik. Mungkin dari besar, ketika dari anak, ketika remaja tumbuh. Kalau hormon yang berbeda pada tubuh kita, maka emosi kita juga bisa berubah. Kemudian apalagi keterkaitannya pikiran. Oh, pikiran kita ini nggak tenang ini. Nah, mungkin ada orang tua kita lagi sakit, kemudian di sekolah banyak tugas kita. Nah, itu berkaitan dengan emosi. Timbullah emosi kita mungkin yang jadi emosi negatif. Karena kita sudah tahu itu keterkaitannya, maka
Jadi emosi itu merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian, atau emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, kemudian merasa takut terhadap sesuatu. Ya, keterkaitan terhadap emosi tadi. Oke? Kemudian kita lihat lagi emosi. Emosi biasanya itu dibedakan menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan emosi positif dan emosi negatif. Di antaranya keduanya terdapat nilai-nilai netral di dalam hidup manusia. Semuanya kalau netral namanya berarti semuanya pernah merasakan. Setiap individu itu memiliki sifat emosi positif dan sifat emosi negatif. Nah, itu netral dia. Tapi kalau orang cuma punya sifat emosi negatif berarti nggak netral. Kenapa nggak netral? Nggak ada sebab, nggak ada angin, dia marah-marah aja. Nah, kan nggak netral. Berarti orang itu selalu ada yang positif dia rasakan, ada yang negatif. Kira-kira yang nggak netral, anak-anak itu pernah nggak lihat ada orang seperti itu? Apa yang bagaimana? Marah-marah sendiri, Bu. Marah-marah sendiri. Oh, bisa aja itu, kamu nggak tahu, berkaitan dengan biologis tadi. Nah, yang paling enak kita lihat yang negatif selalu dia rasakan orang yang tidak lagi waras. Dia nggak ada sebab berjalan terus habis itu ketawa aja. Kapan sedihnya dia nggak tahu kita, oke? Itu dia. Kalau tidak lagi netral. Kemudian kita lihat emosi positif tadi sudah tahu berperan dalam memicu kesejahteraan emosional yang memfasilitasi dalam pengaturan emosi yang negatif. Itu dia. Kemudian kira-kira anak ibu emosi positif apa saja? Senang, gembira, bahagia, beda tipis ya. Apalagi? Apalagi kira-kira? Bahagia, senang, ceria, ya kan? Semangat. Itu merupakan emosi positif. Yang negatif apa? Marah, sedih, kesal, stres. Tapi itu tetap netral. Semua individu merasakan. Oke, itu dia. Dua yang dinamakan emosi tadi. Ya, ini dia ya. Cinta, ternyata cinta juga termasuk dengan positif. Boleh. Cintanya itu kok kayak mana? Bukan jatuh cinta. Ya? Cinta kepada Allah, cinta kepada sahabat, sayang kepada sahabat kita, sayang kepada orang tua. Itu juga positif. Itu juga sudah kita jelaskan. Kemudian kita lihat penyebab. Kenapa emosi kita itu tidak stabil? Nah, ini dia. Nah, ini. Nampak? Nampak. Penyebab emosi tidak stabil itu perubahan hormon. Yang anak perempuan mulailah ada namanya menstruasi. Itu perubahan hormon pada dirinya. Atau yang lain, kurang tidur. Ternyata menyebabkan juga emosi kita tidak stabil. Pernah lihat orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur kalian bangunin, terkejut dia kan? Marah nggak? Marah. Itulah dia. Kemudian kamu tidur misalnya dari jam 2 malam, bangun harus jam 4. Kira-kira bagaimana? Orang ngomong sedikit aja pun kamu merepek, ya kan? Jangan kamu, kenapa? Karena kurang tidur. Kemudian pola makan dan minuman yang buruk juga menyebabkan emosi kita tidak stabil. Nah, janganlah banyak kali makan makanan yang tidak sehat, yang berformalin, yang makanan siap saji, itu dia tidak sehat. Minuman yang tidak ada ditambah gula tapi kok rasanya manis, yang model serbuk-serbuk itu juga tidak termasuk minuman yang sehat. Kemudian gangguan mental. Kira-kira anak ibu gangguan mental itu bagaimana? Hah? Gila? Gangguan mental, stres,
yang tidak pikirannya dengan isi hatinya atau yang ada di lingkungannya tidak sama. Gangguan mental. Apa salah satu contoh Bu? Nah, ini dia semangat ini. Dia udah bulat tekadnya harus tes polisi dan dia yakin bahwa dia itu lolos, tapi tidak lolos. Itulah yang menyebabkan terjadi gangguan mental. Kemudian stres. Stres itu bisa saja karena pikiran kita terlalu berlebihan. Yang belum pun hal-hal spesifik yang perlu dipahami dalam mengendalikan emosi. Yang pertama, ketika kita stres, kita mengendalikan stres kita, kemudian mengendalikan dorongan hati dari dalam. Jangan terlalu mengiyakan semua isi hati, ngerti? Aku harus punya handphone iPhone. Nah, itu dalam hati dorongannya, didorong terus. Jadi jangan, harus kita kendali. Kemudian kita harus pandai mengelolakan suasana hati. Bagaimana suasana hati kita harus pandai kita kendalikan. Kemudian kita harus pandai memotivasi diri. Nah, bagaimana cara memotivasi diri? Ada tahu nggak Ibu? Tahu tidak? Tidak. Memotivasi diri secara mudah sebagai siswa, kamu lihat kawan kamu dapat juara atau dia bisa maju menjawab pertanyaan guru matematika. Keluarkan motivasi diri kamu. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Dia makan nasi kok, saya makan nasi, kenapa saya nggak bisa? Maka ada motivasi di diri. Oke. Empati, kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Kalau simpati, kasihannya dia ya, hanya sebatas ucapan. Kalau misalnya orang kena musibah, empati dia berada di dalam orang yang kena musibah. Bukan dia yang kena musibah, tapi dia merasa misal kebakaran dia itu menolong. Itu empati. Cara mengendalikan emosi. Nah. Oke, tadi emosi juga ada Ibu jelaskan di awal cara mengendalikannya. Kemudian ini yang secara kita dapat dari materi. Cara mengendalikan emosi ternyata bisa dengan cara berhitung. Bukan kamu lagi marah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi kamu hitung. Kamu masih, kamu hitung lagi. Oke? Nah, itu dia. Kemudian berolahraga. Tarik nafas dulu nomor 2. Tarik nafas tahu? Nah, coba tarik nafas dulu kalau emosi. Tegak semuanya, tarik nafas. Kemudian lepaskan. Kalau kita lagi emosi kan, nah, nggak jadi kita tinju. Oke? Paham? Enaknya lagi kalau kita musuhin, kita tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Lepas lagi tumpuan kita tadi. Nggak jadi kena di? Oke. Kemudian berolahraga. Sering olahraga? Sering. Ternyata sering olahraga juga mengendalikan emosi. Yang terakhir itu berhenti sejenak beraktivitas. Ketika kita beraktivitas dengan emosi tidak stabil, maka juga menghasilkan tidak baik. Kamu lagi belajar, kamu lagi ini, kamu emosi, kamu kerjakan pasti hasilnya tidak maksimal. Oke, nah Ibu? Paham. Nampak di sini? Di sini saja ya.
Sudah dilihat videonya? Sudah. Sekarang silahkan dianalisa, ditulis di kertas yang sudah Ibu bagikan, kemudian nanti dibacakan. Sudah? Oke. Yang nomor 1 di sini nanti nama kelompok, nanti dijawab jawabannya nama kelompoknya pertanyaan. Kalau ini tidak nama kelompok, nanti dibacakan dijawab. Di sini aja, Bu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari video tersebut. Di dalam cerita tersebut terlihat bahwa seorang anak tersebut tidak bisa mengendalikan emosinya dari SD sampai SMA karena ia merasa gengsi terhadap kawan-kawannya yang ekonominya lebih tinggi daripada dia, dan dia pun meluapkan emosinya kepada ayahnya yang menjadi sebuah penyesalan. Oke. Sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Ibu itu yang didapatkan oleh kawan kita dari kelompok 2. Silakan berikan tepuk tangan. Penyesalan itu datangnya terlambat. Kesimpulan dari kelompok 2. Kemudian kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari video tersebut terlihat semua emosi positif dan negatif, yang dimana emosi negatif yang ia merasa malu kepada teman-temannya memiliki segalanya, sedangkan ia tidak memiliki apa yang seperti dimiliki kawannya. Ia tidak mensyukuri atas perjuangan ayahnya kepadanya dari kecil sehingga ia remaja. Dan emosi positifnya, ia merasa sedih karena ayahnya telah pergi meninggalkannya. Dan seperti yang kita lihat, sebelum ayahnya pergi, ayahnya menjual semua barang-barang di rumahnya demi membeli apa yang anaknya inginkan. Oleh sebab itu, janganlah kita sampai berharap kepada mereka yang telah berusaha yang menafkahi kita hanya dengan sebuah gizi yang tinggi. Oke, itu dia ya. Cukup jelas disampaikan oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan. Anak yang gengsinya tinggi tidak bersyukur apa yang diberikan oleh orang tua. Dia tidak melihat orang tuanya bersusah payah bahkan menjual apa yang ada di rumah untuk memenuhi kebutuhan anak. Begitupun anak tidak bersyukur. Tetapi kembali lagi, setelah orang tua tiada baru menyesal. Dia rasa sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kesimpulannya hari ini, karena kita belajar tentang emosi, jadi kita sebagai siswa harus menahan emosi dan menahan emosi itu pada tempatnya. Artinya kita harus menahan emosi di mana saja. Jika ada orang yang hendak melawan kita, maka tahan emosi kita. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teruslah menahan emosi, karena emosi sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar maupun masyarakat dan teman-teman kita. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kesimpulannya, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Cukup? Cukup ya, gue rasa itu dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa kita harus mampu, kita sudah mempelajari tentang emosi, berarti kita harus mampu mengendalikan emosi. Ya, itu dia. Kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Kemudian kita sudah memahami apa itu emosi, bagaimana cara mengendalikannya, apa saja yang mampu mengatasi emosi. Ya, untuk hari
sebuah kesusahan meraih sebuah kesuksesan. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan tadi di awal. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ibu Salma. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ya, Bu Salma, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Yang kemarin kan kita sudah lakukan percakapan pra observasi dan sudah melakukan observasi ya di kelas ya Bu ya. Ya, di sini kita ditemani oleh Bapak Anton sebagai praktek pengajar saya ya Bu Salma. Iya Bu. Iya. Baik Bu Salma, bagaimana perasaannya Bu Salma ketika kemarin itu kita melakukan observasi di kelas? Ya, perasaan saya Bu, mungkin karena itu adalah rekan kerja saya merasa gugup dan mungkin ya bisa seperti tidak inilah Bu, karena merasa ada yang memperhatikan saya mengajar begitu. Iya, gitu Bu ya. Ya biasa merasa gugup kalau teman ya Bu ya. Karena biasa kan ketek yang observasi Bu. Iya. Jadi kan Bu, hari ini nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai observasi kita di kelas yang kemarin Bu ya. Jadi tentang bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Jadi nanti Ibu bisa ceritakan mengenai banyak hal lah ya. Baik, bagaimana Bu hari ini keadaan Ibu? Sehat Bu. Sehat ya. Jadi semangat. Iya. Ya Bu, boleh Ibu ceritakan bagaimana kegiatan yang sudah Ibu lakukan di waktu observasi kemarin Bu? Yang pertama itu kan saya harus mencapai tujuan saya Bu. Tujuan saya itu kan ingin memberitahu bahwa ke siswa-siswa itu bahwa emosi itu perlu. Iya. Jadi saya mengimplementasikan bahwa emosi positif itu perlu dikembangkan dalam berteman di sekolah. Jadi dampak positif itu mereka bisa berkolaborasi dengan temannya, menghargai pendapat dari satu dengan yang lain. Kemudian langkah dalam pembelajaran saya itu saya membuat RTL diferensiasi, model diferensiasi. Kemudian dalam RTL saya itu saya membentuk kelompok di kelas kelompok kecil. Dari kelompok itu saya lihat juga dari pelajaran emosi itu, saya kan sebelum memulai pembelajaran menggunakan papan emosi atau logi emosi Bu. Jadi saya tahu dulu emosi siswa itu seperti apa begitu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi bagaimana tanggapan siswa ketika Ibu melakukan kegiatan pakai papan emosi itu Bu? Siswa itu yang pertama semangat, kemudian mereka penasaran sebenarnya itu apa Bu begitu. Jadi saya jelaskan bahwa logi emosi ini atau papan emosi agar Ibu, kita kan belajar emosi, Ibu lebih tahu sebelum memulai pembelajaran sebenarnya emosi anak Ibu itu seperti apa begitu. Dan mereka semangat untuk menempel emosi mereka seperti apa, apakah senang, senyum, sedih dan yang lain. Jadi ada banyak yang sedih nggak Bu? Sedih enggak sih Bu, tapi yang mengantuk. Mengantuk ya. Jadi waktu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran jika siswa Ibu banyak mengantuk apa? Bagaimana cara Ibu biar mereka lebih semangat? Saya harus melakukan speaking dulu. Jadi sebelum mulai pembelajaran itu karena saya rasa banyak yang mengantuk, maka saya laksanakan speaking terlebih dahulu untuk mengubah sesuai dengan kebutuhan. Iya, baik ya. Jadi siswanya lebih semangat lagi ya Bu ya. Jadi tentang pengembangan, area pengembangan yang ingin Ibu capai, kemarin kan Ibu ada sebutkan nih beberapa area pengembangan yang Ibu capai. Boleh Ibu sebutkan lagi Bu? Yang pertama itu yang ingin saya capai itu siswa itu mampu mengendalikan emosi atau mengetahui apa itu emosi. Kemudian mereka mampu mengimplementasikan kepada temannya bahwa emosi dan mampu membedakan mana emosi positif, mana emosi yang negatif.
Ibu ada kemarin itu ada menayangkan video ya, Ada Bu, ya? Bu, saya menayangkan video tentang perkembangan emosi mulai dari anak-anak sampai remaja. Gitu. Jadi dari menonton itu saya berikan penjelasan bahwa emosi itu bukan semua juga positif, lumrah terjadi negatif. Saya juga lihat kemarin Ibu membuat kelompok kecil ya, Bu, ya. Itu bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu membagi kelompoknya seperti apa? Saya membagi kelompok itu random, acak, tidak sesuai dengan sistem minat belajar mereka atau cara belajar. Kan ada auditor, ada visual. Saya gabung karena saya yakin jika mereka bergabung dalam sistem gaya belajar mereka, maka kolaborasi ini hidup. Ya, baik sekali ya, Bu, ya. Jadi dari yang sudah Ibu ceritakan, apakah area pengembangan yang ingin Ibu capai sudah sesuai dengan harapan Ibu atau belum? Yang dibilang sesuai, ada yang sesuai itu, tapi ada juga yang tidak sesuai, Bu. Boleh, Bu. Berdasarkan kelompok. Iya, boleh Ibu ceritakan yang sesuainya seperti apa, yang tidak sesuainya seperti apa. Kalau yang sesuai itu, Bu, siswa itu ketika kita buat dalam kelompok yang random, yang bermacam variasi gaya belajar, ada yang kelompok itu semangat. Jadi mereka bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dalam menganalisa sebuah video yang saya tayangkan. Tapi yang tidak itu nampaknya mereka saling tunjuk-menunjuk kawan, Bu. Tahulah yang luar, tahulah begini begitu, Bu. Itu kendala. Betul. Oh, itu menjadi salah satu kendala. Ya, bukan tidak efektif karena ada sekelompok yang tidak mampu berkolaborasi. Baik, untuk menghadapi kendala tersebut, ada lagi kendala lain nggak, Bu? Kalau dari saya pribadi dalam bentuk RPL itu waktunya tadi, Bu. Waktu ya. Berarti ada kendala di bidang keaktifan siswa yang berkelompok dengan yang Kolaborasi. berkolaborasi. Iya, sistem belajarnya yang tadi ditambah lagi dengan waktu yang tidak memadai. Apa kira-kira solusi Ibu untuk menghadapi ini di masa yang akan datang? Kalau solusinya, kalau untuk siswa yang tidak efektif atau tidak bisa belajar kolaborasi dengan saya belajar yang begitu, saya ingin coba apakah kalau bentuk kelompok dengan gaya belajar yang sama, apakah lebih efektif begitu. Jadi tadi kan saya buat random, acak. Jadi saya mau mencoba seperti itu. Dan saya lebih ingin membuat mungkin materi yang lebih singkat dengan menggunakan waktu yang dimungkinkan. Atau ada rencana nanti untuk materi ini kita tambahkan lagi waktu atau bagaimana, Ibu? Tergantung materi, Bu. Kalau emosi kan lumayan singkat. Ya, bagus sekali ya, Bu, ya. Jadi Ibu sudah tahu apa saja kendala kemarin ya yang Ibu hadapi, dan Ibu sudah punya rencana untuk bagaimana cara mengatasi kendala itu. Kapan rencana Ibu mau melakukan kegiatan seperti ini lagi, Bu? Kalau dibilang waktu dekat ini belum, Bu, ya, karena udah habis waktu kita dalam sistem proses belajar menuju ujian. Jadi mungkin di ajaran semester depan. Baik, Ibu, ya. Semoga Ibu bisa merealisasikan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rancang sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Ya, percakapan kita sudahi ya, Ibu, ya, sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Ya, saya mohon maaf jika saya ada salah, Ibu. Iya, Bu. Saya juga mohon maaf mungkin menjawab tidak benar. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.